sobat-sobat semuanya, salam sehat dan terus semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan semoga banyak berkah yang dilimpahkan Tuhan kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 8, yaitu dengan saya Mei, lalu rekan saya Krisna, Sylvia, dan Dimas, akan memberikan penjelasan mengenai tata paragraf Bahasa Indonesia, yang penjelasannya meliputi pengertian paragraf, fungsi paragraf, syarat-syarat paragraf, unsur-unsur paragraf, jenis-jenis paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Semoga video dari kami dapat menambah ilmu dan pengetahuan buat sobat semuanya. Baik, mari kita simak bersama. Buku, bacaan, teks tidak pernah lepas dari paragraf. Itulah sebabnya mengetahui tata paragraf adalah hal yang perlu diperhatikan jika kamu ingin menulis atau memahami sebuah paragraf. Dalam teknik menulis, paragraf adalah bentuk struktur kalimat yang memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam menulis teks, paragraf menjadi komponen utama yang penting untuk menyampaikan maksud penulis kepada pembaca. Berikut ini adalah beberapa pengertian paragraf. Yang pertama, paragraf menurut KBBI cetakan 5 adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Lalu yang kedua, paragraf adalah suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf adalah satuan terkecil dari karangan yang biasanya terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan dan merupakan uraian tentang sebuah ide pokok. Jadi kami simpulkan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang mengandung satu kesatuan ide pokok. Fungsi paragraf. Penulisan paragraf yang baik merupakan alat bantu baik bagi pengarang maupun bagi pembaca. Maka dari itu, fungsi dari paragraf dibagi menjadi dua, yaitu fungsi paragraf bagi pengarang dan fungsi paragraf bagi pembaca. Fungsi paragraf bagi pengarang adalah sebagai alat untuk menyampaikan pikiran atau ide pokok kepada pembaca dan mempermudah pengarang untuk menuangkan ide pokoknya. Juga sebagai alat untuk mengembangkan ide pokoknya secara sistematis. Sedangkan fungsi paragraf bagi pembaca adalah memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti alur pikiran pengarang, dan sebagai penanda untuk membedakan berbagai ide pokok pada karangan. Paragraf yang baik adalah paragraf yang dapat memenuhi beberapa syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah perpaduan paragraf. Hal ini berarti adanya suatu kekompakan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Yang kedua, kesatuan paragraf. Hal ini berarti dalam suatu paragraf hanya dapat memiliki satu ide pokok yang dapat dibahas. Yang ketiga adalah kelengkapan paragraf. Berarti paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kelengkapan unsur-unsur tertentu dan memiliki penulisan tanda baca yang baik dan benar. Seperti itu. Terdapat 5 unsur yang ada pada suatu paragraf. Yang pertama adalah gagasan utama. Gagasan utama merupakan suatu ide pokok yang akan dibahas dan coba disampaikan kepada para pembaca dalam suatu paragraf. Yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama ini berisi ide pokok yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya terletak di awal kalimat dan di akhir kalimat. Yang ketiga adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berguna untuk menguatkan atau mendukung argumen dari ide pokok yang sedang dibahas dalam kalimat utama. Yang keempat itu ada konjungsi. Konjungsi tugasnya untuk membantu
proses penyusunan kalimat dalam suatu paragraf. Yang kelima adalah kalimat penegas. Kalimat penegas ini fungsinya untuk melakukan penegasan atau pengulangan agar pembaca dapat memahami ide pokok yang sedang dibahas dalam satu paragraf dan membuat paragraf menjadi lebih menarik. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan posisi kalimat topik, berdasarkan sifat isinya, dan berdasarkan fungsi dalam karangan. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jenis paragraf ini menempatkan ide atau gagasannya melalui kalimat utama yang sengaja diletakkan di awal. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf induktif memberikan penekanan ide atau gagasannya melalui kalimat utama yang sengaja diletakkan di akhir. 3. Paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, terbentuklah paragraf deduktif induktif. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. 4. Paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Kondisi seperti itu dapat atau biasa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik, karena kalimat yang satu dan lainnya sama-sama penting. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian bersifat deskriptif dan naratif, terutama dalam karangan fiksi. Jenis paragraf berdasarkan sifat isinya atau jenis cerita. Berdasarkan sifat isinya atau jenis cerita, paragraf dapat digolongkan atas 5 macam, yaitu 1. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini adalah paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Sedangkan paragraf argumentasi, deskripsi, dan eksposisi umumnya dipakai dalam karangan ilmiah seperti buku, skripsi, makalah, dan laporan. 2. Paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah isi paragraf yang membahas satu masalah dengan bukti-bukti alasan yang mendukung. Paragraf ini umumnya dipakai dalam karangan ilmiah seperti buku, skripsi, makalah, dan lainnya. 3. Paragraf naratif. Paragraf naratif itu isi paragraf yang menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data atau cerita. Paragraf naratif banyak kita temukan dalam novel, cerpen, atau hikayat. 4. Paragraf deskriptif, yaitu isi paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Yang kelima adalah paragraf eksposisi, yaitu isi paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Lalu jenis paragraf yang terakhir adalah jenis paragraf berdasarkan fungsi dalam karangan. Menurut fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus difungsikan untuk 1. Menghantar pokok pembicaraan, 2. Menarik minat membaca, 3. Menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Setelah memiliki ketiga fungsi tersebut, dapat dikatakan paragraf pembuka memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah karangan. Paragraf pembuka harus disajikan dalam bentuk yang menarik untuk membaca. 2. Paragraf pengembang atau paragraf isi bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan atau suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Paragraf ini di dalam karangan dapat difungsikan untuk 1. Mengemukakan inti persoalan, 2. Memberikan ilustrasi, 3. Menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya, 4. Meringkas paragraf sebelumnya, dan 5. Mempersiapkan dasar bagi simpulan. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf ini bersifat simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan.
Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Mengingat paragraf penutup dimaksudkan untuk mengakhiri karangan, penyajian harus memperhatikan hal seperti berikut ini. 1. Sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. 2. Isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. 3. Sebagai bagian yang paling akhir dibaca. Disarankan paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Pola pengembangan paragraf. Sebuah paragraf merupakan hasil pengembangan sebuah pernyataan menjadi sekelompok pernyataan yang berkaitan. Pernyataan yang dikembangkan itu merupakan ide atau gagasan, sedangkan pernyataan-pernyataan lain merupakan pernyataan pengembang atau pernyataan penjelas. Ada beberapa pola yang lazim digunakan dalam mengembangkan sebuah paragraf, yaitu yang pertama, pola pengembangan klimaks dan anti klimaks. Pola pengembangan klimaks adalah perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf yang berawal dari bawah menuju ke gagasan utama yang paling atas atau puncak. Klimaks juga dapat diartikan sebagai bagian dalam sebuah karangan yang mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa sampai pada konflik yang paling tinggi. Sedangkan pola anti klimaks adalah perincian sebuah gagasan dalam paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas yang lebih rendah secara perlahan. Yang kedua ada pola pengembangan sudut pandang. Pola sudut pandang merupakan suatu pola pengembangan yang didasarkan pada persepsi berkaitan dengan posisi atau sudut pandang yang ingin ditampilkan penulis di dalam sebuah karangan. Narasi pada pola pengembangan ini tentu seperti diary, di mana penulis bisa menceritakan pandangannya tentang sebuah gagasan atau hal yang sudah ada pada dirinya. Yang ketiga ada pola pengembangan kausalitas. Pola pengembangan kausalitas dipakai untuk menerangkan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan atau sebaliknya. Lalu yang keempat ada pola pengembangan perbandingan dan pertentangan. Sesuai dengan sebutannya, pola perbandingan merupakan sebuah pola mengamati persamaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih untuk dibandingkan. Sedangkan pola pertentangan lebih banyak menonjolkan perbedaan yang ada pada dua buah objek atau lebih yang ada dalam suatu paragraf. Lalu yang kelima, pola pengembangan analogi. Pola analogi ialah bentuk pengungkapan dan atau penalaran dengan cara membandingkan dua hal atau objek yang banyak memiliki persamaan, dan dari persamaan yang ada pada dua hal atau objek tersebut didapat sebuah kesimpulan. Lalu yang keenam, pola pengembangan contoh. Merupakan sebuah gagasan utama dalam paragraf menjadi terang atau lebih jelas ketika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh tersebut dapat berbentuk narasi maupun deskripsi. Yang ketujuh, pola pengembangan generalisasi. Sesuai dengan sebutannya, pola ini menarik kesimpulan sebuah paragraf dengan cara penalaran secara umum berdasarkan referensi data atau peristiwa khusus secara representatif. Yang kedelapan ada pola pengembangan klasifikasi. Pola klasifikasi adalah suatu pola dengan cara mengelompokkan berbagai hal atau objek yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam suatu kategori, sehingga hubungan di antara berbagai hal atau objek tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kesembilan ada pola pengembangan definisi luas. Arti definisi dalam sebuah paragraf adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau objek. Dalam pola ini, penulis dapat menjelaskan hal atau objek yang berupa definisi formal, definisi dengan contoh, dan keterangan lainnya yang bersifat menjelaskan arti dari suatu hal atau objek yang sedang dibahas. Demikian penjelasan materi mengenai tata paragraf bahasa Indonesia yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.